Hari Jumat teman-teman, bagaimana kabarnya? Aku harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita kembali diibadah bersama secara online. Walaupun secara online, tentunya tidak mengurangi semangat dan rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Sebelum ibadah, aku mau mengingatkan untuk mengambil sikap sama seperti kita sedang beribadah bersama di sekolah ya. Jadi, sebelum ibadah, menggunakan pakaian yang rapi, menyiapkan Alkitab, juga mengambil sikap duduk yang sopan, tidak sambil tidur-tiduran ya. Baik, ibadah hari ini dilayani oleh Ibu Teresia. Sebelum memulai ibadah, aku berikan waktu untuk semua mengambil saat teduh. Baik, jika sudah, aku mau ajak kita semua bangkit berdiri dan bernyanyi. Baik, kita akan masuk ke ibadah kita. Sebelum memulai, mari kita berdoa untuk memohon penyertaan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Tolong ya Tuhan, lancarkanlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Aku mau mengajak kita semua untuk siapkan Alkitab, kita untuk membaca Mazmur Pujian. Baik, mari kita buka. Mazmur 100, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian Mazmur Pujian kali ini. Semuanya dipersilahkan duduk. Baik, kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan.
Sebelumnya, aku mau mengajak kita semua bernyanyi. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Shalom, selamat pagi anak-anakku tercinta. Di ibadah Jumat kali ini, Ibu diberi kesempatan untuk memberikan pembawaan firman pada tanggal 28 Agustus 2020. Dan kali ini pemberian firman ini Ibu ambil dari Sabda Bina Umat dengan tema menghormati milik orang lain. Dan Ibu minta untuk anak-anak mempersiapkan Alkitabnya. Mari kita buka sama-sama dari Keluaran 22 ayat 1 sampai 4. Ya, Keluaran 22 ayat 1 sampai 4. Oke. Biarkan Alkitab kalian tetap terbuka. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Bapa, karena di pagi hari ini Engkau tetap mengizinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu dalam mengikuti ibadah rutin Jumat bersama siswa-siswa SMP Tugu Bakti. Bapa, kiranya firman yang akan diberikan pada hari ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, yang dalam penyampaian firman-Nya, biarlah Roh Kudus membimbing dan menyertai hamba dalam pelayanan firman kali ini. Biarlah firman yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik, mari kita membaca. Ibu akan bacakan dan kalian juga di rumah mengikutinya. Perikop kali ini tentang peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yaitu 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Baik anak-anakku sekalian, dalam pembacaan firman tadi, di sini kita diberitahukan bahwa hak milik seseorang haruslah dihormati oleh siapapun. Setiap pencurian, perampokan, pengambilan paksa milik orang lain, atau kelalaian yang menyebabkan orang lain kehilangan hak miliknya patut dihukum. Bahkan seperti firman Tuhan, Tuhan pun ikut serta dalam banyak perkara perselisihan tentang hak milik. Yang seperti firman Tuhan yang telah dibaca tadi, Ibu akan ambil di ayat 1 yang berbunyi, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu sebagai ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Wah, kalau kita pikir-pikir, ternyata padahal dicuri itu hanya 1, tapi harus diganti karena lembu itu sudah dijual. Akhirnya diganti 5 kali lipat. Banyak ya. Ada lagi yang membuat kita ngeri di ayat 4. Jika pencuri itu di ayat 4, jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Yang dicuri hanya 1, tapi karena masih ada, dia hanya membayar 2 kali lipat, yaitu memberikan 2 lagi lembu atau keledai atau dombanya. Waduh, berat juga memang. Dan kalau dipikir enak dong yang dicuri ya, yaitu dia jadi dapat 3. Tapi itulah yang disebut kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Dan juga kita bisa menelaahnya seperti ada kata pepatah ataupun ada di dalam Alkitab juga, siapa yang menabur itulah akan menuai. Siapa yang menabur kejahatan dia akan menuai kecelakaan, kejahatan pula. Nah, karena kita juga dari bacaan kita ini kita jadi menyimpulkan kerugian itu malah justru didapat bagi orang yang melakukan kejahatan. Jadi kita harus berpikir 2 kali lipat atau bisa bahkan 1000 kali lipat. Seribu kali lipat untuk melakukan kejahatan ya nak. Kenapa di dalam Keluaran 22 ayat 1 sampai 4 ini, walaupun memang pada sampai ayat yang ke-17 ini itu adalah peraturan tentang gimana kita harus menghormati milik orang. Nah, dalam perjanjian lama, lembu, domba, keledai itu adalah jenis hewan yang berperan penting bagi kehidupan selain sebagai mata pencarian, juga dia sangat penting pada saat peribadatan.
karena di saat peribadatan itulah mereka akan mempersembahkan kurban bakaran untuk Tuhan, baik itu korban sebagai pengampunan dosa atau korban persembahan saja, ucapan syukur. Itu sangat berarti bagi mereka. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan menjadi berat bagi orang yang mencurinya karena sangat-sangat merugikan pemiliknya. Dan juga seperti saat ini kita sering mendengar juga ada satu yang Ibu ingin sampaikan, yaitu ada sebuah kasus pencurian. Pencurian itu sangat kecil ya dibilangnya, remeh kalau orang bilang, seperti pencurian ayam. Nah, di sini kita dengar di situ pun ada ayat untuk pasal untuk hukumannya. Siapa yang mencuri walaupun ayam itu dikenakan hukuman penjara 7 tahun. Nah, bayangkan anak-anak, mencuri ayam 7 tahun. Aduh, itu kan tandanya kita dengan kalau kita melakukan itu, kita akan menyia-nyiakan hidup kita selama 7 tahun. Kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa hidup bebas, tidak bisa bertemu teman-teman kita. Di situ, jadi istilahnya siapa yang merugikan orang lain, maka kita pun akan mendapatkan ganjaran, malah bisa lebih dari apa yang kita lakukan. Dan ada Ibu tambahkan satu contoh nyata lagi dalam kehidupan di sekolah kita. Nah, di sekolah itu kan ada peraturan. Jika merusak fasilitas sekolah akan dikenakan sanksi ganti rugi atau perbaikan. Ada memang kejadian itu di sekolah, ada 2 siswa. Ibu hanya mengambil contoh ya, dan Ibu harap jangan diulang lagi. Dia merusak bangku sekolah sampai patah. Lalu kepala sekolah melihat dan mereka pun dibawa ke yayasan. Setelah itu yayasan memberikan hukuman, mereka harus mengelasnya. Nah, mereka bilang, "Bu, mengelas aslinya sekarang deh. Saya gak mau dikasih tahu sama orang tua." Memang karena kalian ketakutan, jadinya akhirnya mereka pun mengeluarkan uang sendiri untuk las. Nah, uang itu dari mana? Pasti diambil dari uang jajan kalian kan? Itu pun jadi merugikan kalian. Dengan ada hukuman itu, kalian juga merasa, aduh, harusnya saya bisa jajan, misalnya beli hamburger, beli pop ice, ternyata berkurang. Nah, itulah makanya karena itu peristiwa itu sangat merugikan juga bagi siswa, dan juga Ibu berharap dari 2 contoh peristiwa itu akan menjadi pengingat kita untuk tidak berbuat yang jahat, merugikan orang lain, dan sesuai dengan perikop kita, yaitu menghormati milik orang lain. Oke, dari semua contoh ini kita dapat memetik 2 pesan untuk kita hayati, yaitu 1, kita harus menghargai milik sesama, adalah sikap hidup yang diinginkan Tuhan dari anak-anaknya, ya, dari siswa-siswi
SMP Tugu Bakti, Tuhan sangat-sangat menginginkan kita untuk menghargai milik sesama kita. Dan melalui bacaan ini kita juga diajarkan untuk tidak mengingini milik orang lain, tapi kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada diri kita. Kita tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh merasa iri. Teman kita punya iPad, teman kita punya bisa ganti handphone baru, ataupun kita tidak mempunyai handphone tapi kita bisa pakai handphone orang tua dalam pembelajaran home learning ini. Kita tidak boleh memaksa orang tua kita, karena semua berkat itu Tuhan yang atur, ya. Dan untuk pesan yang kita harus hayati adalah yang kedua, mengupayakan kesejahteraan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain adalah sebuah perbuatan kejahatan. Jadi kita tidak boleh mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Itu Tuhan tidak menginginkannya. Nah, dari belajar dari perenungan ini, mari kita mengupayakan kesejahteraan diri kita dengan hidup jujur, jangan berbuat curang. Terlebih juga anak-anak yang sering menyontek, hati-hati. Kalian harus yakin dengan diri kalian bahwa kalian bisa. Jadi kalian harus berdoa, percaya pada Tuhan, karena Roh Kudus akan membimbing kalian dalam setiap pelajaran. Apalagi di saat home learning ini ya. Kalau misalnya mengerjakan tugas, kalian harus berusaha sendiri dulu. Kalau memang kalian tidak paham, kalian boleh bertanya kepada orang tua. Tahu ada cara gampang kan sekarang? Tanya sama Mbah Google. Oke. Setelah itu kita diharapkan untuk tidak berbuat curang terhadap sesama, karena berakibat kerugian bagi mereka dan juga bagi kita juga. Ingat, Tuhan membenci perbuatan yang merugikan orang lain. Baik anak-anakku, demikian firman Tuhan yang ingin Ibu sampaikan, dan kiranya firman ini dapat menjadi berkat dan kalian dapat menghayatinya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kalian. Sehat selalu, tetap memakaikan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anakku, setelah firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar kali ini. Dan kita juga mendoakan bangsa negara kita, sekolah kita, gereja. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami ucapkan kembali atas firman-Mu pada kami hari ini, di mana Engkau mengajar kami untuk kami jujur, tidak curang, menghormati milik orang lain. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini dapat kami patri dalam diri kami, sehingga kami dapat memahaminya dan dapat kami lakukan dalam setiap tingkah laku kami. Tuhan, khusus di zaman COVID ini Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan kesehatan pada kami semua, pada siswa-siswa maupun guru-guru, agar kami selalu sehat dan Engkau selalu melindungi kami.
Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi gereja kami, GPIB Tugu, sebagai pengawas dan menjadi penopang dalam kehidupan di sekolah kami. Biarlah Engkau memberkati pendetanya, para pendeta dari Pak Egbert sampai Ibu Mandagi serta para majelis jemaat, agar Engkau memberi kesehatan dan Engkau melindungi mereka semua. Dan kami juga berdoa bagi yayasan kami ya Tuhan, bagi Pendik, kiranya Engkau juga memberkati para pengurus, para guru, agar selalu dalam keadaan sehat, dan setiap program-program kerjanya Engkau berkati agar semua terlaksana. Berkati juga siswa-siswa kami yang sedang belajar di rumah mereka masing-masing. Engkau mau beri kesehatan, Engkau mau berikan roh hikmat, kepintaran pada mereka semua, agar mereka dapat menerima pembelajaran dengan baik dan menjadi berkat bagi diri mereka, bagi keluarga, dan juga bagi bangsa ya Pak. Berkati juga orang tuanya agar dapat memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi kami, dan juga Engkau beri kesehatan dalam mereka bekerja. Engkau berkati mereka selalu. Berkati juga bangsa negara kami Tuhan. Kau tahu di masa COVID ini kami sangat begitu banyak kesusahan yang terjadi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan membantu kami. Dan kiranya Engkau juga membantu pemerintah serta aparat dari bidang kesehatan dapat menemukan jalan keluar untuk masalah COVID ini, sehingga kami bisa normal kembali ya Bapa. Bapa, kiranya semua kami serahkan di dalam pengasihan-Mu, dan kiranya Engkau mau mendengarkan doa kami. Dan kiranya doa ini hanya kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, aku mau ajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian dari KMM 131, Tiap Langkahku. Bantu
Jadi, ibadah rutin tiap hari Jumat kita pada hari ini telah selesai. Dan minggu depan kita akan masih tetap mengadakan ibadah secara online. Dan untuk kita semua tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga gizi dan kondisi. Semoga pandemi ini cepat selesai. Oke, sampai jumpa.